Nah, Kak Puput dan adik-adik di rumah apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Adik-adik jawabnya harus lebih semangat dong. Adik-adik di rumah apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Nah, Kak Juang, gak terasa ya, sekolah minggu kita sudah masuk ke episode 23. Iya Kak, dan tema minggu ini adalah menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Adik-adik di rumah siap nggak bekerja di ladang Tuhan? Nah, nanti akan ada Injil yang menarik yang akan kita bacakan untuk adik-adik loh. Jadi adik-adik jangan kemana-mana ya, ikutin terus kegiatan kita dari awal sampai akhir. Tentunya di kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Nah, adik-adik, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Dan doa kita akan dipimpin oleh adik kita, Gracia. Silakan adik Gracia. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Hai teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik,
kasih atas berkat-Mu hari ini. Sehingga pagi ini kami dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu dengan baik. Berkati kami ya Tuhan dalam kegiatan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Puput. Adik-adik harus duduk yang manis ya. Tapi sebelum mendengarkan firman, yuk kita bernyanyi dulu. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, firman kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 42. Judulnya Perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Adalah seorang tuan tanah. Ia membuka sebuah kebun anggur, lalu mendirikan pagar untuk mengelilingi kebun anggur itu. Lalu ia menggali lubang tempat untuk memeras anggur itu. Dan ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengah kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap. Lalu sang pemilik kebun anggur itu pergi ke negeri lain. Ketika tiba musim petik, sang pemilik anggur menyuruh hamba-hamba untuk datang ke kebun anggurnya menemui para penggarap untuk meminta hasil bagian yang menjadi miliknya. Tapi ketika para penggarap-penggarap itu bertemu dengan para hamba-hamba itu, yang mereka lakukan bukannya memberikan hasil, mereka malah memukulnya, menyakitinya, membunuh salah seorang dari antaranya, dan melemparkan yang lain keluar kebun anggur itu. Mengetahui itu, sang pemilik kebun anggur mengirimkan lagi hamba-hambanya dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Tapi, apakah adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya,
penggarap-penggarap itu melakukan hal yang sama. Mereka memukuli para hamba-hamba itu, membunuh salah seorangnya, dan melemparkan yang lainnya keluar dari kebun anggur itu. Lalu, ketika mengetahui itu, maka ia pun memutuskan untuk menyuruh anaknya, karena ia berpikir, anakku pasti akan mereka segani. Pasti mereka tidak akan menyakiti anakku sama sekali. Maka ia pun menyuruh anaknya untuk pergi ke kebun anggur bertemu dengan para penggarap-penggarap itu. Tapi apakah adik-adik tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat anak itu? Penggarap-penggarap itu mulai berbisik seorang kepada yang lain. Mereka mengatakan, "Hei, lihat, itu adalah anak pemilik kebun anggur. Ia adalah pewaris kebun anggur ini. Mari kita habisi dia supaya kebun anggur ini jatuh di tangan kita." Hahaha. Mereka mengatakan begitu. Lalu apa yang terjadi? Ya, begitu anak sang pemilik kebun anggur mulai mendekat, mereka menangkapnya, memukulnya, membunuhnya, dan melemparkan ia keluar dari kebun anggur itu. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, ketika Tuhan itu datang, apa ya yang akan dilakukannya kepada para penggarap-penggarap itu?" Lalu mereka menjawab Yesus, katanya, "Pastinya Tuhan itu akan membinasakan para penggarap-penggarap itu, lalu menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap lain yang akan memberikan hasil bagiannya tepat pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik tahu tidak firman kita hari ini maksudnya apa? Dalam cerita itu, Tuan Tanah adalah gambaran Allah. Allah pertama-tama mengutus orang-orang seperti Nuh, Musa, Daud, Nabi Yesaya, dan lain-lain untuk mengingatkan kita akan keselamatan Allah. Namun mereka tidak mau mendengarkannya. Sampai akhirnya ia mengutus putranya untuk datang memberitakan keselamatan kepada kita. Tapi apa adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, mereka menyalibkannya. Yesus mereka salibkan. Nah, adik-adik, Allah begitu murah hati ya. Ia memberikan kesempatan berkali-kali kepada kita umat manusia. Maka jika kita mau percaya dan menerima Yesus di dalam hidup kita, kita akan memperoleh keselamatan loh. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik ya. Terima kasih kepada Kak Puput yang sudah membawakan kita dalam cerita hari ini. Selanjutnya, kita akan membuat prakarya yang akan dibawakan oleh Kak Feli. Halo adik-adik di rumah, hari ini kita akan membuat buah anggur dari kertas origami. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas origami, kertas cover, lem, gunting, spidol, dan pensil. Kita mulai yuk!
Terima kasih kepada Kak Feli yang sudah membawakan kita dalam prakarya minggu ini. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengirimkan foto hasil prakaryanya ke kakak-kakak pendamping. Supaya hasil karya adik-adik bisa kakak-kakak share ke teman-teman semua. Nah, sekarang ada adik Jung yang akan membawakan kita dalam doa penutup. Sebelum itu, yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan sekolah minggu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kegiatan sekolah minggu kami. Berkatilah kami supaya menjadi kebun anggur Tuhan yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada adik Jung yang membawakan kita dalam doa penutup. Nah adik-adik, kakak punya pengumuman pemenang kuis episode 22 minggu lalu loh. Dengan pertanyaan, Siapakah anggota gereja Katolik itu? dan jawabannya Aku, kamu, dan kita semua yang bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Nah, nama yang terpilih adalah mereka yang menjawab dengan tepat. Pemenangnya yang pertama dengan nama akun Brian Pranoto. Yeay. Pemenang yang kedua dengan nama akun
Felix dan Federico. Dan yang ketiga dengan nama akun Bubun L. Selamat kepada para pemenang kuis. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, sekarang saatnya kita menerima berkat penutup dari Romo Cahyo. Tapi kita harus mengambil sikap yang baik untuk menerima berkat Tuhan melalui Romo Cahyo. Halo adik-adikku, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan yang baik, dengan menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah hidupmu bersama Bapak Ibu. Maka mari kita bersama-sama doa dan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku semua selalu dilindungi, dibimbing berkat Allah Yang Maha Kuasa, agar menjadi pekerja kebun anggur yang baik dimanapun adik-adikku diutus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.